Saya Haji Nugroho. Saya bukan asli dari sini. Saya aslinya pindah di sini tahun 2003. 2003 sudah 20 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu ya. Ya. Kemudian saya bekerja sebagai seorang PNS dan mengajar di SMA Unggul Sari. Unggul Sari. Ya. Lumayan jauh. Saya 30 berapa sih? 36 kilo. Tiap hari. Kecuali hari Jumat dan Sabtu dan hari Minggu. Karena libur. Sebelumnya sini saya sebelumnya dinas di SMK Negeri 3 kemudian di Tasik karena pindah SMA. Saya sudah jadi RT di sini berapa periode lebih. Para yang kita usulkan belum pernah tembus. Oh, jadi belum pernah ada yang menerima bantuan atau bagaimana? Ada dulu pernah menerima, ada 3 warga kami, tapi usulannya itu usulan apa ya? Pendataannya saya tidak tahu pendataannya dari mana. Tiba-tiba warga kami mendapatkan ada ya, warga mendapatkan itu. Tapi ternyata setelah saya cek, tempat warga kami itu yang mendapatkan adalah warga yang domisilinya sudah ada di sini. Berarti sudah ada data yang lama gitu. Sudah usulan lama, sudah usulan yang lama itu mungkin overdose yang berapa tahun yang lalu, kemudian baru mendapatkan bantuan itu. Tapi ini masih sekali dah sih. Ya melalui saya bang, penyaluran melalui saya. Pak begini, dari segi penghasilan ya, dari segi penghasilan saja pendapatan warga. Nah rata-rata pekerjaannya mereka adalah pensiunan. Ya memang ada beberapa 1-2 yang mungkin buka usaha kecil ada, tapi sebagian besar adalah pensiunan. Ya selain itu memang ada pekerja-pekerja sektor informal ya. Kemudian kalau dilihat dari struktur masyarakatnya di sini lebih pada menengah ke atas kami lihatnya. Memang ada 1-2 ya, paling 1-3 yang masih di bawah kelas menengah, tapi tidak banyak 1-2 orang ya. Sehingga kalau dikaitkan dengan bantuan-bantuan dari desa itu relatif sini tidak banyak menerima orang sini itu. Ketika mengajukan pun banyak yang kemudian masuk kategori tidak bisa menerima, tidak bisa diterima karena masuk di kategori cukup ya, harga yang cukup, jadi penghasilan sudah di atas rata-rata ya. Iya itu. Ya kalau mungkin ya sudah terus, tapi memang ada beberapa warga yang mungkin mengajukan misalkan surat keterangan tidak mampu SKPM itu ada. Ada memang beberapa warga yang mendapatkan itu bantuan itu loh, bantuan usaha mikro. Oh ya, kemarin usaha mikro dapat itu. Kalau boleh tahu itu bantuannya berupa uang atau bagaimana Pak? Berupa uang. Modal usaha. Tapi begini loh, warga kami juga, saya juga heran. Begitu dia mendapat bantuan jarang lapor ke saya. Ada pengantarnya dari saya, pengantarnya dari RT dan RW. Tapi begitu dia dapat, tidak laporan, Pak saya dapat, Pak enggak dapat, enggak laporan. Tidak dapat laporan, kalau dapat menengah. Takut diminta. Terus saya nggak minta sedikit pun. Cuma sementara ini saya tidak pernah mendatai itu karena tidak pernah ada yang laporan. Kalau dia mendapat tidak pernah lapor, maka saya tidak pernah mencatat siapa yang mendapat bantuan dan tidak.
di 2000-an ya, 2020-an gitu ya. Jadi tak tahu itu 2020 mulai anu kan 2020 ya mulai COVID itu ya. Iya. 2020 20 kan kadang banyak kasusnya yang salah terima bantuan gitu, misalnya apa sasarannya itu keliru Tidak gitu tepat. Pak. Jadi tepat. iya pengennya mau tahu apa di sini ada yang seperti itu atau bagaimana, tapi ternyata di sini menengah ke atas ya. Iya, iya. Ya memang dulu dari awal dari perumahan ini kita perumahan berdiri, kemudian pembelinya adalah orang-orang PTT, orang-orang pekerja di BUMN, dan rata-rata mereka jabatannya sudah minimal sinder. Tinggi. Iya, sinder kepala, karena emang kelasnya agak besar, perumahan ini agak besar ya. Jadi pasarannya memang sinder, kepala sinder, mungkin ADM, administrator dan sebagainya. Ada beli 2 kabling, ada 1 kabling, masyarakat begitu. Sehingga begitu, termasuk banyak angel ini sinder kepala malah bapaknya, mbahnya ini. Kemudian turunkan anaknya ya sebagainya. Kalau saya ini bapaknya ini sinder dulu. Bapak mertua saya ini sinder kepala. Punya rumah sini dan sana, ini anaknya, sana juga anaknya. Ya. Itu. Sehingga kalau kalau sekarang di data ulang kan ya masih sebagian besar, karena sebagian besar masih ada di sini, kecuali beberapa orang ya yang sudah meninggal seperti bapak saya, mbahnya Mbak Angel ini, cucunya ini. Ya kalau dilihat dari penghasilan ya sekarang mungkin para pensiunan itu kalau dibandingkan dengan pekerja formal ya masih lumayan sedikit. Tapi dulu ketika dia bekerja pendapatannya di atas rata-rata, di atas rata-rata. Karena pensiunnya dibandingkan dengan misalnya PNS dan sebagainya itu masih di bawah sebenarnya kalau pensiunan PDP loh, pensiun jadi lebih cukup lah untuk hidup berdua suami istri tanpa anak mungkin cukup ya. Cukup. Jadi kalau sudah disambat ibu tuh nggak bisa ya. Punya minta sanggup, minta apa sudah nggak bisa gitu. Pas-pasan. Jadi di perumahan itu nggak ada juga kayak yang bekerjanya itu petani gitu deh. Nggak ada ini. Nggak ada petaninya. Jadi rata semua menengah ke atas. Iya. Tapi kalau memiliki tanah ada ya, Pak. Memiliki tanah sawah ada. Iya. Seperti Pak Hanyono itu punya, Pak Agung ini punya, tapi mereka tidak terjun langsung sebagai petani. Karena bantuan dari pemerintah itu sudah pernah mengajukan beberapa yang mengajukan petani untuk mendapatkan rekom bantuan ke tingkat kabupaten itu. Tidak tahu kelihatannya juga apakah dapat itu tidak pernah laporan ke sana. Ketika dapat bantuan tidak pernah laporan, tapi ketika tidak dapat kadang nggak ada Pak, tahu oleh Pak, nggak dapat. Kalau yang menyebabkan tidak dapat itu apa ya Pak? Apa mungkin dari survei dilihat rumahnya mungkin sudah bagus atau gimana? Saya tidak tahu persis ya, karena saya juga bukan pelaku survei ya. Tapi kalau ya kira-kira saja ya kira-kira, karena warga di sini kan sudah termasuk dianggap warga mampu ya, warga mampu. Karena orang mampu itu kan bisa dilihat dari rumahnya salah satunya. Rumahnya kalau saya dulu pernah mendapatkan informasi tentang bantuan itu syaratnya rumahnya yang sebagai rumahnya mungkin lantainya lantai tanah ya, terus tembok dari bambu separuh ya, iya, kayak gitu. Itulah dia. Seperti itu kan, salah satunya dari itu. Itu untuk sebenarnya memang kategori dari rumah saja tidak ada sepeda motor, tidak memiliki sepeda motor, misalkan. Kalau punya sepeda motor berarti sudah kategori
mampu. Ya, seperti itu. Apalagi kalau di sini nggak ada yang tidak punya sepeda motor, semua punya lebih dari satu semua. Nah, jadi Angel sepeda motor 3. Siapa orang punya motor sendiri. Dari situ kan sudah lihat bahwa warga di sini misalkan hasilnya mampu. Nah, itu sehingga tidak layak untuk mendapat bantuan itu. Apalagi sekarang kemarin ada bantuan apa namanya? Kemarin ada bantuan apa istilahnya? PSU, bantuan apa? PSU yang baru. Iya. Apa PSU? Tahu? PSU bantuan sosial umum apa? Oh, bantuan subsidi upah. Oh, iya bantuan subsidi upah. Iya. Iya, bantuan subsidi upah. Itu kan diberikan pada pekerja ya, pada orang-orang yang bekerja di sektor formal, tapi ya dengan upah yang minimum, ya dengan upah minimum. Nah, itu bisa diusul mendapatkan bantuan. Memang sini ada beberapa orang yang mengajukan, tapi begitu saya tanya, loh, kok mengajukan? Apakah saya bekerja di formal, bekerja di perusahaan atau apa? Enggak, kok saya wira swasta, misalnya nggak bisa. Karena tidak ada ukurannya, kan di sini kan ada ukurannya gaji minimal 3,5 juta ya, minimal itu. Nah, kalau sektor informal kan nggak bisa, nggak ada gaji yang ditentukan, tidak tetap. Itu di sini nggak ada yang seperti itu. Kalaupun bekerja di sektor formal, saya kira gajinya lebih dari itu. Masuk siapa namanya ini pegawai pemandi ini ada lah, saya lihat. Dulu palingnya ini yang bekerja di sektor formal, mana Pak Agus itu, dan sekarang sudah saya sudah bekerja sudah lagi. Nah itu kalau misalnya bantuan bisa ya, diusulkan kalau masih bekerja. Jadi peserta ini yang mendapat gaji yang bisa mengusulkan harus tercatat sebagai atau cocok mengikuti program BPJS. Kemudian upah yang bersangkutan paling besar 3,5 juta disebutkan. Mempunyai rekening aktif. Kemudian berkaitan dengan tersebut diminta saudara untuk segera mengirimkan data RW yang memiliki untuk mengusulkannya. 26 September kemarin sudah. Ya, bantuan subsidi upah termasuk RT dan RW, tapi RT dan RW yang bukan pegawai negeri. Jadi RT RW itu bisa diusulkan, itu syaratnya bukan pegawai negeri, bisa mendapatkan bantuannya berapa ya? Ketahuan bantuannya berapa? Kemarin saya dengar di TV kan 150 selama 4 bulan, selama 150 per bulan. Bantuan subsidinya, iya betul. Kurang tahu. 150 ya sudah tuh bensin Bensin naik. turun sudah. Kalau sehari 150 3 hari habis. Kalau ini saya lihat dari Google itu 600.000 Bapak. Dapat BSU. Diberikan 1 kali kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600.000 yang memenuhi ya. Cuma sekali. Iya, cuma sekali. Ya benar itu kalau 4 bulan 150 kali itu kan 600 sama. Oh iya. Iya. Kalau diberikan per bulan. Terus sekali 600.000. Sekali dari menutupi kebijakan yang meresahkan. Saya resah. Kalau harus mari, harus barbar itu.